Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sebuah lokasi yang terletak dan terbagi di antara dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Banten. Lokasi ini pun sempat menjadi perbincangan ramai oleh kedua calon gubernur di masa pada kala itu. Namun di balik semua itu, tempat ini mempunyai berbagai fasilitas yang terkenal akan kemewahannya, juga dilengkapi jalanan lebar disertai gedung-gedung tinggi di kiri dan kanan. Di kesempatan kali ini, aku akan nunjukin secara langsung fasilitas seperti apa saja yang ada di tempat ini. Kita akan berjalan-jalan ke beberapa destinasi, yaitu Jakarta Land's End, pantai dengan pasir putih lembut yang terletak tepat di perbatasan Jakarta dan Banten, Taman Doa Our Lady of Akita, kapel dengan gaya arsitektur Jepang yang bikin hati adem dan tenang, Clubhouse Sedayu Indah Golf, sebuah lapangan golf dengan kualitas rumput yang impresif. Dan yang terakhir, Pancoran, sebuah lokasi kuliner bertema Chinatown lawas yang berada di antara Pik 1 dan Pik 2. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi kamu semua yang nonton untuk jalan-jalan kamu berikutnya. Terima kasih. Yuhu! Hari ini lagi di Jakarta. Ini urusan kerjaan, tapi ini ada waktu luang, jadi mau konten tipis-tipis guys. Guys, ada mobil tiba-tiba alarmnya bunyi nih. Ada maling. Jadi ini lagi ada di daerah Pik, nggak tahu nanti mau muter-muter konten kemana. Nanti dilihat bareng-bareng aja. Cuman ini masih mau isi perut dulu, mau makan. Terus habis itu langsung habis ini jalan-jalan. Aku juga lagi nunggu sepupuku. Sepupuku itu juga bikin akun YouTube. Nanti aku taruh linknya. Kalian bisa ngecek juga. Oke, gitu aja. Tonton terus. Jemputan kita udah dateng. Langsung cus. Ini duduk belakang. Banyak perkakas di sini ternyata tak ya. Ini adalah mobil tempur. Yang hari itu matahari sangatlah terik dan kami pun mengawali perjalanan kami. Melewati jalan demi jalan, bangunan demi bangunan, kami dibuat takjub dengan betapa megahnya semua infrastruktur yang ada di sini. Tujuan kami pertama adalah menuju pantai Land's End. Setelah melewati jembatan yang satu ini, kami sudah dapat melihat lokasi tujuan kami berada di sebelah kanan jalan. Dan tibalah kami di pantai Land's End. Udah nyampe parkiran di Pik 2. Kita mau ke seberang sana. Land's End namanya, tempat anak gaul gitu loh. Yuk, wong kampung ke Jakarta. Oke, tonton terus. Pak sopir kita hari ini lagi makan. Namanya konten kreator harus kejar tayang, bro. Gitu ya. Masih nunggu dia selesai makan dulu kita baru bisa ke seberang. Dia juru kuncinya yang nunjukin jalan. Contoh-contoh orang bertanggung jawab. Nih, kayak gini. Mohon untuk ditiru, guys. Oke, lagi nyebrang ke Land's End. Kalau di ibu kota ya nyebrangnya agak modern. Nih, lewat lorong. Wah, sangat. Jadi di atas ini tempat mobil jalan. Hebat sih, nggak kedengeran apa-apa. Ternyata parkirannya yo luas juga di sini. Kita orang-orang yang terlalu rajin aja, kita parkir di seberang sana tadi. Setelah memasuki area kawasan Land's End, kita akan disambut dengan pemandangan pantai pasir putih yang menghadap ke arah barat, lengkap dengan air laut biru gelapnya. Meski siang hari ini bisa dibilang cukup panas, banyak juga kami lihat warga yang berdatangan untuk sekedar jalan-jalan santai, adapun yang datang untuk menyantap makan siang di restoran-restoran yang ada di sekitar fasilitas di sini. Ternyata kayaknya cuma aku lihat nih, ini ya, kafe-kafe di pinggir pantai gitu sih. Nih, banyak yang foto-foto. Cuman pasirnya putih banget. Ini kayaknya pasirnya bawa ini. Bukan pasir asli dari sini.
Cuacanya lagi panas banget sih. Namanya Land's End itu karena kayaknya ini udah ujungnya Jakarta gitu ya. Udah keluar Jakarta malah ya. Udah keluar Jakarta ini. Habis nyebrang jembatan tadi itu ya. Ya habis nyebrang jembatan yang tadi itu ini udah bukan wilayah Jakarta tapi udah ikut Banten katanya. Nih, yang ibu kota kayak wong luar negeri, Bro. Nih, mercusuar ikonik katanya juru kunci kita hari ini. Kita nggak perlu mendekat banget sih. Dan itulah Land's End. Di sini juga. Karena kali ini bepergian budget pas-pasan, kita nggak hampir ke sini-sini nih. Karena waktu kami terbatas, jadi kami pun bergegas untuk menuju destinasi kami selanjutnya. Udah selesai dari Land's End, mau pindah ke tempat selanjutnya. Nggak tahu kemana nih. Ikut tour guide. Kita akan di Peak itu kan terkenal sama wisata-wisata yang klub malam ya. Nah, kalau siang-siang kayak begini, itu kita ke salah satu wisata yang gak banyak orang tahu. Oh, gitu ya. Wisata religi. Ayo lo. Oke, tonton terus. Kami memasuki kawasan yang disebut Peak 2 lebih dalam lagi untuk ke destinasi kami selanjutnya. Di sepanjang perjalanan terdapat bangunan-bangunan super megah yang belum jadi alias masih dalam proses pembangunan. Ini mega project nih. Ini muter-muter terus. Si juru kunci nggak hafal jalan ternyata. Setelah berputar-putar mencari lokasi tujuan kami sekitar 15 menit, kami pun akhirnya menemukan jalan yang benar dan kami pun tiba. Disambut oleh sebuah arsitektur yang begitu kontras dengan tempat-tempat yang sebelumnya kami jumpai. Inilah lokasi yang disebut dengan Taman Doa Our Lady of Akita Peak 2. Udah nyampe nih. Tujuan kita berikutnya nih, Akita Chapel. Ini jadi apa? Gereja gitu ya, Tak ya? Gereja, tapi bergaya bentuk Jepang gitu. Keren sih kayak tempatnya. Taman Doa ini merupakan tempat ibadah bagi umat beragama Katolik. Terinspirasi dari peristiwa penampakan Bunda Maria yang meneteskan air matanya di distrik Akita, Jepang pada tahun 1973. Arsitekturnya merupakan hasil kolaborasi budaya Jepang dan Indonesia. Kapel ini buka setiap hari pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Taman Doa ini tidak hanya menjadi tempat untuk berdoa, namun juga menjadi wisata religi yang menarik dengan keindahan bangunan dan suasana sakral yang dihadirkannya. Ralat, ternyata ini kayak taman doa gitu. Tapi ada chapelnya juga, bagus sih tempatnya. Nih, lihat, mantep. Ada beberapa orang memang doa juga di sini. Di tengah itu ada kolam, terus ada tempat-tempat doa gitu. Cantik sih. Wapi, oh. Api. Dan ini gratis ya, nggak ada tiket masuk. Tuh. Oh, ternyata di dalam itu chapelnya. Kita lihat masuk ke dalam. Jadi benar-benar kayak Jepang ya. Ternyata harus lepas sepatu. Selain kapel, lokasi yang satu ini juga mempunyai ritual doa jalan salib. Sama seperti di Gua Maria yang kami pergi beberapa waktu lalu saat di Kediri. Kami taruh link untuk nonton episode kami di Kota Kediri di sebelah kanan atas dan juga di kolom deskripsi bagi kalian yang ingin tahu perjalanan juga ya. Ini orang-orang lain kesini pakai baju kayak liburan, kayak baju nyantai gitu. Cuman sendirian pakai baju kerja. Ada beberapa ternyata yang pakai kemeja juga. Nih, sama Takeshi kita diajak mau lihat ke clubhouse golfnya yang ada di Gulf Island. Gulf Island itu ini
tanahnya nimbun tanahnya, reklamasi dulu yang sempat bikin geger kedua calon gubernur. Perjalanan kami ke tempat berikutnya hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit saja. Kembali ke arah Peak 1, lapangan golf tujuan kami berada di area yang disebut dengan Golf Island. Memiliki lapangan dengan 18 hole dengan view cantik di setiap hole-nya, beberapa area berbatasan langsung dengan laut, dan sisanya dikelilingi landscape yang begitu menawan dengan rumah-rumah mewah menjulang tinggi berada di tengah-tengah antara hole yang satu dengan yang lainnya. Dari parkiran jalan mau ke clubhouse-nya. Bisa lihat nih, belakangan ini lapangan. Nggak tahu fairway nomor berapa. Good day guys. Ada yang main tuh. Ada yang lagi main ternyata. Sana. Kali ini kami berkesempatan untuk jalan-jalan di area clubhouse dari Sedayu Indah Golf Course ini. Mempunyai restoran dengan kelas internasional dengan view menghadap ke salah satu hole yang berada tepat di sebelahnya. Untuk dapat bermain 18 hole di sini terbilang cukup mahal. Harga dipatok mulai dari Rp1.088.000 hingga Rp2.888.000 sekali main tergantung hari dan waktu yang dipilih. Clubhouse ini mempunyai luas 9.000 meter persegi dengan gaya kolonial Prancis dan juga tersedia ballroom dengan kapasitas 150 orang yang biasa digunakan untuk private event tertentu. Fasilitas lainnya di sini mencakupi driving range 2 lantai dengan kapasitas 28B. Tempat nongkrongnya koko-koko cici-cici pik di clubhouse-nya Sedayu Indah Golf. Tempatnya gede sih, gede, bersih, rapi, ada restonya gitu. Cuman nggak ada hotelnya di sini. Berarti nggak bisa nginep. Ini jarak-jarak gemeter ini namanya guys. Iya. Ini habisnya sekitar 200.000 kita bertiga. All in udah. Tapi cuma pesan minum. Larang yo. Memang ada Udah selesai nongkrong gaul. Di restonya clubhouse tadi. Sekarang mau ke destinasi terakhir ya buat video kali ini. Kita mau ke apa Pancoran. Itu nyebutnya apa ya? Pasar Pancoran, bukan ya? Pancoran Peak. Pancoran Peak. Kita di sana jajan-jajan santai karena sore-sore gini biasanya rame. Langitnya juga lagi bagus nih di luar, hampir senikmat mataharinya. Oke, lanjut. Udah nyampe cuy, di belakangnya kawasan Pancoran ini. Semua jajar ruko-ruko, resto-resto gitu. Mahal-mahal sih. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore hari. Matahari pun nampak menjauh, yang entah kenapa membuat tempat ini menjadi terlihat lebih cantik karena paparan sinarnya. Memasuki kawasan kuliner Pancoran ini, hal pertama yang dirasakan adalah seperti kembali ke China pada zaman dahulu. Namun dikarenakan hari masih terang, tempat ini sedikit terlihat sepi daripada biasanya. Mungkin karena sore masih sepi ya, malam kayaknya rame. Mau nyoba nih, menarik juga nih es goyang. Nggak jadi beli, nggak ada orangnya. Orangnya lagi goyang ini, tapi nggak kelihatan orangnya. Mas, nggak bisa dibuka bro. Di sini di model kayak ala-ala Cina zaman dulu gitu loh. Dan enak sih buat jalan kaki, nyaman, banyak tempat berteduh juga. Tahu tujuan kita ke situ tuh. Yang disebut Pancoran itu itunya? Ya. Itu ya? Ya ini kawasan Pancoran yang ada pagodanya. Oh itu pagodanya Iya. Pancoran gitu ya? Iya. Maklum guys, orang kampung.
Punya koin sama duitnya ternyata. Gimana tuh? Gak usah jauh-jauh ke Itali ternyata. Mirip-mirip nih. Belum nemu jajan yang menarik. Banyak sih pilihannya. Cuman rata-rata Chinese food ya. Khas Manado. Dan udah nyampe. Nih. Ini patung Dewi Kwan Im kayaknya. Pagoda di Pancoran Peak merupakan pagoda tertinggi di Jakarta dan memiliki 5 lantai dengan atap bertumpuk berwarna merah dan emas. Gaya arsitektur pagoda ini terinspirasi dari kota Changzhou di Tiongkok yang dipadukan dengan cerita rakyat Betawi. Patung Dewi Kwan Im di depan merupakan pencerminan dari lambang kasih sayang, cinta, dan kedamaian. Tidak ada biaya tiket yang dikenakan untuk pergi ke tujuan yang satu ini. Beli mas? Oh, nih kita nyoba. Gak nyoba sih, udah tahu. Montato, kentang. Rasa yang paling ini apa? Bestsellernya yang ini, yang cheese, jagung bakar, spesial barbecue. Sebenarnya ini balado sama cheese. Minta yang jagung bakar aja deh. Ya. Yang long press ya. Ya, Itu aja. ya. Di take away dan in. Dine in. Dan in. Ya. 30. Bisa duduk di sini ya? Boleh ya? Oke. Kiri. Oke. Nih, harus datang. Ini tempat terakhir ya buat video hari ini. Selesai di sini. Jadi gimana Bro Takeshi? Tempat-tempat yang kita kunjungi tadi. Luar biasa dong. Gimana vibe-nya? Oke nggak? Oke lah, oke lah. Menurut lu yang paling berkesan yang di mana? Yang di taman apa? Taman doa. Taman doa kita kita tadi itu ya. Yang mirip, yang dibangun mirip kayak Jepang gitu ya. Itu bagus itu. Semua tempat yang kita pergi hari ini tuh gratis ya. Pesen yang bayar. Bro Takeshi ini juga punya channel YouTube nih. Kayak ini tulisannya ini nih. Oke, jadi gitu aja kayaknya. Soalnya aku habis ini harus masih balik kerja. Ada perlu ketemu sama orang. Ini orangnya udah mau nyampe katanya. Jadi gitu aja. Mungkin jumpa di video berikutnya.